Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyu Hidayat. Saya akan memaparkan tentang standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Eh, Paparan ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian semester mata kuliah teori akuntansi kelas AK 505. Nah, Indonesia memiliki 4 pilar standar akuntansi keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis entitas. Yang pertama ada SAK internasional, yang kedua ada SAK umum, yang ketiga ada SAK EP atau ETAP, entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik, empat SAK IMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK internasional, entitas yang wajib mematuhi. Entitas ini dengan akuntabilitas publik tentunya atau publicly accountable entities. Ini mencakup entitas yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, bank, perusahaan asuransi, dan BUMN. Referensi atau acuannya mengadopsi penuh International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board IASB. Jadi acuannya adalah IFRS. SHK umum. SHK umum ini mengacu pada SHK internasional, namun ada beberapa penyesuaian untuk entitas Indonesia. Entitas yang wajib mematuhi secara umum sama dengan SHK internasional, yaitu entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Referensi atau acuannya PSAK dan EISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI. SHK EP atau ETAP. Entitas tanpa akuntabilitas publik atau entities without public accountability. Ya, ini mencakup entitas privat yang tidak terdaftar di pasar modal seperti perusahaan keluarga atau perusahaan swasta kecil dan menengah. Untuk referensi dan acuannya, standar ini dirancang untuk lebih sederhana daripada IFRS dengan beberapa modifikasi untuk mencerminkan kompleksitas yang lebih rendah dari transaksi entitas privat. SAK IMKM. IMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu. Standar ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi IMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Referensi atau acuannya, standar ini merupakan penyederhanaan lebih lanjut dari SAK, EP, atau ETAP dengan fokus pada transaksi yang umum terjadi pada IMKM. Kesimpulannya, keempat pilar SHK ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengadopsi standar akuntansi yang relevan dengan kebutuhan berbagai jenis entitas. Penerapan standar yang tepat penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang baik. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia berperan penting dalam mengembangkan dan menerapkan SHK Indonesia. Berikut perbedaan dari segi entitas yang wajib mengikuti ataupun termasuk akuntabilitas publik. Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS, International Financial Reporting Standard, bukan US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Berikut adalah penjelasan detail mengenai hubungan SAK dengan IFRS dan perbedaannya dengan USGAP. Yang pertama ada SAK dan konvergensi dengan IFRS. Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengadopsi IFRS ke dalam SAK. Indonesia menerapkan konvergensi IFRS, bukan adopsi penuh. Artinya, sebagian besar prinsip dalam IFRS sudah diterapkan dalam SAK dan SAK diperbarui secara bertahap untuk menyesuaikan dengan IFRS terbaru. Ada beberapa perbedaan karena pertimbangan regulasi lokal dan kondisi ekonomi di Indonesia.
Contohnya IFRS yang telah diadopsi dalam SAK. PSAK 71 setara dengan IFRS 9, instrumen keuangan. PSAK 72 setara IFRS 15, pendapatan dari kontrak pelanggan. Kesimpulannya, SAK berbasis IFRS tetapi tidak 100% identik dengan IFRS secara global. Yang kedua, mengapa Indonesia tidak menggunakan US GAAP? General Accepted Accounting Principle adalah standar akuntansi yang digunakan di Amerika dan dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FISB. Jadi IFRS lebih diterima secara global. Banyak negara telah mengadopsi IFRS termasuk di Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Kalau USGAP hanya digunakan di Amerika Serikat. Standar ini lebih cocok untuk perusahaan yang beroperasi di pasar Amerika soalnya. Regulasi di Indonesia lebih cocok dengan IFRS. IFRS lebih fleksibel dibandingkan USGAP yang lebih berbasis aturan yang sangat ketat. IFRS lebih sesuai dengan perusahaan multinasional. Banyak perusahaan Indonesia berbisnis dengan negara yang juga menggunakan IFRS. Jadi kesimpulannya USGAP hanya relevan bagi perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Amerika Serikat atau memiliki anak perusahaan di Amerika. Perbedaan IFRS dan USGAP. Dari aspek pendekatan standar, IFRS berbasis prinsip, GAP berbasis aturan atau rule base, lebih detail. Otoritas penyusunan IFRS memakai IASB, International Accounting Standard Board. GAP memakai FISB, Financial Accounting Standard Board. Cakupan global, IFRS digunakan lebih dari 140 negara termasuk Eropa dan Asia. GAP digunakan hanya di Amerika Serikat. Penyajian laporan keuangan menggunakan Statement of Financial Position untuk IFRS, sedangkan USGAP menggunakan Balance Sheet. Aspek pengukuran aset dan liabilities, IFRS lebih banyak menggunakan nilai wajar atau fair value. USGAP lebih banyak menggunakan biaya historis. Pencatatan pendapatan, IFRS eh, lebih fleksibel tergantung kontrak dengan pelanggan. USGAPP menggunakan aturan spesifik dari ASC 606. Pencatatan liabilities, IFRS, liabilitiesnya lebih cepat diakui berdasarkan probabilitas kejadian. Untuk USGAP menggunakan pendekatan lebih konservatif. Apakah satu standar fit for all? Jadi tidak. Dalam praktiknya, tidak ada satu standar akuntansi yang bisa cocok untuk semua jenis entitas karena kebutuhan dan karakteristik bisnis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai jenis standar akuntansi yang disesuaikan dengan tipe dan skala perusahaan. Mengapa tidak one size fit all dalam akuntansi? Yang pertama ada perbedaan skala dan kompleksitas bisnis. Perusahaan besar seperti bank dan perusahaan publik membutuhkan standar yang kompleks seperti SAK umum berbasis IFRS karena mereka memiliki banyak transaksi dan pemangku kepentingan. Sementara itu untuk UMKM hanya memerlukan laporan sederhana sehingga mereka cukup menggunakan SAK IMKM yang lebih mudah diterapkan. Lalu akuntabilitas publik versus non-publik. Entitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan TBK perlu transparansi tinggi dan standar internasional sehingga wajib menggunakan SAK umum. Perusahaan kecil dan menengah yang tidak melaporkan ke publik dapat menggunakan standar yang lebih sederhana seperti SAK ETAP atau SAK MKM. Kemudian ada regulasi dan kepatuhan yang berbeda. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek harus mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BI, sehingga mereka wajib menggunakan SHK umum. UMKM atau perusahaan keluarga tidak memiliki kewajiban regulasi yang sama, jadi mereka cukup menggunakan standar yang lebih ringan. Fleksibilitas dalam pelaporan keuangan. IFRS berbasis prinsip
principle based dan lebih fleksibel dibandingkan USGAP yang berbasis aturan atau rule based. Namun tidak semua perusahaan bisa langsung menerapkan IFRS penuh karena kompleksitasnya lebih tinggi. Lalu bagaimana Indonesia menyelesaikan masalah ini? Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia menerapkan 4 standar akuntansi yang berbeda sesuai kebutuhan entitasnya. Ya, seperti tadi, ada SHK umum, SHK ETAP, SHK MKM, SHK internasional. Kompleksitasnya ada yang dari tinggi, menengah, rendah, dan sangat tinggi, yaitu SHK internasional. Kesimpulannya adalah Indonesia tidak menerapkan satu standar yang untuk semua. Indonesia tidak menerapkan satu standar untuk semua, tetapi menyesuaikan standar akuntansi berdasarkan jenis, skala, dan kebutuhan bisnis. Pendekatan ini lebih fleksibel dan efektif dibandingkan memaksakan satu standar untuk semua perusahaan. Berikut paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.